Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten perhotelan yang secara fundamental ini bagus ya dan rutin bagi dividen ya, dan mungkin ini bisa menjadi rekomendasi saham hari ini ya untuk kita semua. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Kita akan bahas saham IS ya, atau Espak Hotel Tbk. Nah, ini salah satu perusahaan perhotelan di Indonesia. Nah, kita akan coba lihat untuk company profilnya dulu. Nah, kalau kita lihat Espak Hotel tersebut itu berdiri tahun 26 Juli 2011 ya. Jadi udah 11 tahunan ya. Kegiatan usahanya ya hotel bintang 5, hotel bintang 4, restoran, rumah minum, kafe atau IO juga ya. Nah, ini ya, dan ada sejumlah 192 kamar ya dengan tipe dan kamar dengan beberapa tipe ada 6 ya. Nah, seperti ini untuk background company-nya ya. Jadi ini memang perusahaan di perhotelan ya, dan dia juga ada cafe dan IO juga ya. Nah, untuk pengendalinya ya atau shareholdernya ini Khalid bin Omar Abdad, ini pengendalinya sekitar 42,52% ya. Berikutnya ada UAB Kailan, ini sekitar 10%. Berikutnya ada masyarakat sekitar 7,2% ya. Berikutnya ada Fauziah Umar Abdad, ini sekeluarga kayaknya ya karena namanya sama ya, ada keluarga Abdad ya, ini sekitar 4,92 atau 4,96 ya. Berikutnya ada Haji Kalesa Aviati, ini sekitar 4,12. Terus ada Gusti Sabah binti Zakaria Bahgarib, nah ini sekitar 3,34 ya. Dan berikutnya ya, dan kalau kita lihat masyarakat cukup tipis ya, cuma 7,12 dan rata-rata memang dipegang mungkin masih keluarganya ya, karena kalau kita lihat namanya mirip-mirip ya. Nah, kalau kita lihat ini IPO-nya itu 2019 ya, tepatnya 9 Juli 2019. IPO price-nya tuh 133 ya, dengan IPO amount sekitar 55, IPO share-nya 412 ya, 412 636 600 ya, jadi 412 ini ya, 412 juta ya. Jadi masih kecil ya IPO-nya sebenarnya ya. Nah, kita lihat ya untuk ini dari segi company profilnya ya atau konfronya lebih seperti itu. Nah, kita akan lihat untuk laporan keuangannya dulu. Nah, ini per kuartal paling baru ya atau kuartal 3-nya ini. Nah, kalau kita lihat nih untuk H ini punya aset sekitar 267 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara per kuartal 4 ya, ini kan 31 Desember atau kuartal 4-nya itu sekitar 259 ya, 259 naik ke 267 ya. Nah, naik sekitar 8 miliar ya untuk kenaikan dari segi asetnya sendiri. Nah, untuk liabilitasnya ini kecil ya, kalau kita lihat liabilitasnya sekitar 20 miliar. Jadi lumayan kecil guys, karena baru 10% ya dari asetnya. Jadi cukup bagus ya emiten ini. Liabilitasnya cuma 20 miliar dengan aset sekitar 267 ya. Jadi belum ada 20% ya, dan belum ada 10%. Jadi bagus ya emiten ini. Jadi untuk ekuitas masih banyak ya, sekitar 246. Jadi emiten ini sehat ya dengan liabilitasnya sangat kecil. Nah, untuk pendapatan sendiri per 30 September ini atau per kuartal 3-nya terdapat 60,3 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara year to year ini naik sekitar 100% ya, karena sebelumnya 30,3. Jadi ini 100% kenaikan pendapatan ya. Tapi kalau kita lihat untuk laba ya, laba bersihnya tuh sekitar 19,9 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya dengan kuartal yang sama itu cuma 4,8 ya. Jadi naiknya cukup signifikan ya, hampir 400% guys. Untuk kenaikan labanya sih 400%. Nah, untuk IPS-nya sendiri sebelumnya tuh 1,17 naik ke 4,8 ya.
Jadi 1,17 naik ke 4,8, jadi hampir 400% juga ya, kenaikannya hampir 400% juga untuk IPS-nya sendiri. Nah, untuk cash flow operasional aman ya, cash flow-nya aman. Bahkan ini naik ya, dari sebelumnya 6 miliar, 6 miliar naik ke 29. Nah, ini dari segi pendapatan oke, aset oke, liabilitas kecil, likuiditas aman ya. Nah, ini salah satu emiten hotel yang menurut saya bagus ya dari segi fundamental, dan yang terpenting dia rajin bagi dividen. Itu yang penting guys. Nah, oke, dari segi fundamental aman ya. Kita tinggal untuk memprediksi ya nanti harganya seperti apa. Nah, kita coba menggunakan rumus seperti yang biasa yang kita pakai ya guys. Oke, kita menggunakan rumus pendekatan ya, rumus harga wajar dengan formula dari Benjamin Graham. Nah, ini pertama ya. Nanti kita akan menggunakan beberapa pendekatan atau analisa ya. Nah, kalau kita lihat dengan IPS saat ini, karena saat ini kan baru sampai kuartal 3 tuh 2222, dan kita belum tahu ya kuartal 4 seperti apa. Nah, kalau sampai kuartal 3 tuh harga wajarnya sekitar 90 ya, dengan karena sekarang kan 2222 jadi ketemu IPS-nya 6, jadi untuk harga wajarnya sih di 90 ya untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nah, ini sesuai dengan rumus Benjamin Graham ya, karena ngaruh di ini ya, di pairnya ya. Pairnya kan Benjamin punya ketentuan sekitar 15 kali 1,5 ya. Nah, jadi untuk proyeksi ya per kuartal 3 ini di area 90 untuk harga wajarnya ya. Nah, saja nanti cuan lagi ya, apa misalnya IPS-nya 2 juga di kuartal 4. Nah, ini ada proyeksi harga wajarnya 104 ya. Ini hitungan dari ini ya, dari formulanya Benjamin Graham ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan industri sejenis? Nah, kalau kita lihat nih pairnya, kalau lihat sejenis tuh masih ini ya cukup tinggi dan berantakan ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa emiten ini kayak aku, ini emitennya dia sedang di super 50-nya, jadi kita nggak bisa buat perbandingan. Terus Arta ini harganya tinggi sebenarnya 244, cuma pairnya minus, perusahaannya juga rugi. Nah, berikutnya ada Bufa, ini min ya, min pairnya min 46, price-nya 60, perusahaannya rugi, jadi nggak bisa perbandingan. Untuk Klay lainnya juga sama ya, perusahaannya rugi juga. The Farm juga sama, rugi. Nah, Esta ini ya yang masih lumayan, dia nggak cuan, nggak rugi ya Esta ini. Nah, ini pairnya 78 guys. Kalau kita menggunakan ini coba ya, karena ini cukup tinggi juga sih. Sepertinya udah nggak ideal kalau ngikutin rumus ini, juga nggak ideal karena memang terlalu tinggi pair juga nggak bagus guys ya. Jadi idealnya pairnya masih di bawah ya, PE-nya ya. Maksimal emang di bawah 15 atau maksimal 15 ya. Jadi di atas 15 sebenarnya udah nggak ideal. Dan untuk pair saat ini udah 17 ya untuk EDGE ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten yang sama di hotel, ini yang paling bagus menurut saya EDGE ini ya. Nah, ini masih cuan dan dia rutin bagi dividen. Nah, oke, kita coba lihat ya, ini pairnya dengan 78 ya. Nah, kita coba ya, pairnya 78. Nah, coba dulu. Nah, nggak masalah guys, kita coba. Cuma kita nanti kan ketemu harganya masuk akal nggak. Kalau nggak masuk akal ya nggak usah dimasukin. Nah, kalau kita lihat untuk pair ya, ini kalau kita dengan Esta ya, kalau kita samakan dengan Esta 78, pairnya ini ketemu ini ya. Untuk kuartal 3 sekitar 206 ya. Ini cuma ini cukup tinggi ya. Kalau untuk harga sekarang ini udah di 116, jadi menurut saya ini terlalu ambisius ya. Menurut saya ya pairnya emang udah di area sini ya, 17 lah. Kita pakai pairnya ini, pairnya Esta aja atau IS aja ya, pairnya IS aja 17. Ini maksudku wajar lah ya. Ini harga wajarnya emang di harga sini ya, 96 ya kalau kita menggunakan pairnya 17 ya. Tapi menggunakan pairnya Esta tadi ketemu itu ya, ketemu sekitar 206 ya untuk harga wajarnya. Nah, setelah teman-teman nanti mau menggunakan mana ya. Cuma ini terlalu tinggi guys ya. Kalau kita lihat pair dengan segini udah terlalu tinggi menurut saya. Nah, mungkin ini harga wajarnya segini ya. Tapi kita lihat ya, karena kita mempunyai beberapa analisa. Nah, nanti kita akan menggunakan beberapa pendekatan. Nah,
Oke, kita akan menggunakan pendekatan dari IPS dengan historical harganya ya, atau historical price-nya. Nah, kalau kita lihat ya, IPS di 2019 tuh 2 ya, dengan harga tertingginya di 236, dan IPS di 2010 itu 1 ya. Nah, ini dengan harganya tertinggi 69. Nah, 69, jadi ini emiten ini pernah ke 69 ya. Nah, dan untuk 2020 teman-teman semua tahu kan, 2020 ini COVID, tahu sendiri, perusahaan banyak yang gulung tikar ya. Apalagi ini perusahaan memang terpengaruh banget ya, karena jarang ada orang moving ya, jadi hotel-hotel banyak yang tutup ya. Terus di 2001 itu mulai naik ya, ini pernya untuk IPS nya 3 dengan harga tertingginya di 106. Nah, untuk ini ya, untuk 2022 ini sampai kuartal ketiga ini udah 6 ya, sampai kuartal ketiga ini udah 6. Nah, untuk proyeksinya ya kita ngambil di arah ini ya, dari ya 2001, karena idealnya di sini ya, di mendekatinya kan di area ini di 106. Nah, untuk proyeksi harganya nih ya, terus di 236 ya untuk 2019, karena untuk per 2 aja dia pernah sampai 236 ya. Kalau saya memprediksi di arah sini guys ya, mungkin kalau teman-teman mau ngambil area tengahnya di area sekitar ini ya, 170 atau 180-an ya, kalau mau ngambil area tengah dari range 106 sampai 236 ya. Nah, ini untuk harga masuk akal menurut saya, jadi range sini ya, jadi terserah teman mau menggunakan di mana. Menurut saya range yang proyeksi harga di arah sini ya untuk masuk akalnya, dan harga sekarang udah di 116 guys ya. Tapi kalau menggunakan rumus tadi Benjamin ya, untuk harga wajarnya sekitar 90 ya per sampai ini. Cuma kalau kuartal 42 ini masih ada 104 ya untuk harga wajarnya. Cuma kalau kita menggunakan historical price, nah kita ketemu akan estimasi harganya sekitar ini ya. Nah, karena 3 aja pernah 106, 2 aja pernah 136 ya, jadi bisa lebih di arah sini ya, 106 sampai 236, jadi mungkin di arah 150-an sampai 180-an ya, mungkin masih sanggup naik ya, karena untuk IPO price nya sendiri kan di 133 ya, dan untuk pas IPO nya tuh dia punya IPS nya cuma 2 dengan IPO nya di 133, artinya masih masuk akal ya kalau seandainya ini naik ke harga 133 ya. Nah, kalau kita lihat kita bandingkan beberapa emiten di perhotelan. Nah, menurut saya yang paling bagus cuma Edge ini ya, dari beberapa emiten ini, cuma karena untuk statusnya ya, ini rugi ya, aku ini mah rugi, ini masih netral ya, ini rugi, dan ini netral ya, karena nggak rugi ya. Untuk IPS nya ini 0, min 7, 3, 9, min 9, 5 ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa emiten ini yang rutin bagi dividen cuma Edge guys ya. Untuk dividen di atas ini belum bagi dividen ya, belum bagi dividen, jadi nggak tahu nanti ke depan akan bagi dividen atau enggak. Cuma yang rutin udah selama dari IPO selama dari ini ya, IPO ini rutin bagi dividen ini ya, udah beberapa tahun ya. Nah, ini kalau kita lihat Edge ini mulai bagi dividen dari 2001 ya, sampai saat ini bagi dividen, bahkan ini setahun 2 kali ya, ini Mei, ini Oktober, Desember, bahkan 3 kali guys, bahkan 3 kali ya. Untuk Edge ini bagi dividennya hampir 3 kali per tahun, jadi harusnya nanti di Oktober atau Desember nanti harusnya ada ini untuk pembagian dividen dari Edge ya. Nah, jadi udah 2 tahun ini rutin bagi dividen ya untuk Edge. Jadi menurut saya yang paling bagus untuk beberapa emiten perhotelan ini ya, ini ya, Edge ya. Nah, oke, kita akan ke chart ya. Nah, jadi harganya memang udah naik tinggi ya. Kalau kita lihat wajarnya kan memang di area 90-an tadi ya. Nah, di arah sini harga ini udah naik tinggi ya, udah naik sekitar kita lihat ya, di arah sini ya. Ini sekitar udah 49 ya, hampir 50% ya kenaikan kalau kita lihat dari supportnya terdekatnya ini ya. Nah, cuma ya menjadi catatan kita tuh seandainya gini, kan ada info mau 2003 kan banyak banget tuh yang nge-share bahwa 2023 kan akan resesi. Nah, kalau kita lihat historis ke belakang, ketika nanti ada perusahaan yang turun semua ya, nah kita kan udah ada data bahwa dari beberapa emiten hotel yang menurut saya bagus kan Edge. Jadi nanti seandainya nanti di bawah, terus kita cek ya secara fundamentalnya masih baik-baik saja,
Nah, itu kita tinggal entry ya, tinggal entry di harga yang terendah. Jadi manfaatnya kita analisa itu seperti itu ya. Dan untuk saat ini harga memang udah naik tinggi guys ya. Terserah teman-teman mau entry di area berapa, terserah teman ya, pasti teman punya strategi masing-masing ya. Nah, kita memberikan info dari segi fundamental dan historical price ya, dan untuk proyeksi harga wajarnya seperti itu, dan proyeksi realistisnya seperti itu ya. Nah, mungkin support terkuat memang di area sini ya, ini 50 ini support terkuat, cuma MACD ini pernah di area sini ya, di area 236. Jadi masuk akal juga seandainya ini masih kembali ke sini, karena ini tahun ini yang paling bagus ya di area dari 4 tahun ini. Kalau kita lihat dari segi PS nya yang paling bagus memang di tahun ini ya. Ini sampai kuartal 3 udah 6, dan ini kemarin tuh cuma 2, dan ini 1 2 ya, 3 ya, sorry, di area sini 3, dan ini udah 6. Jadi harusnya kalau kinerja di respon pasar, harusnya harganya naik ya di area sini ya. Oke guys, sekelas ya untuk analisa saham EADS dari segi fundamental rajin bagi dividen, dividen ya, dan fundamentalnya untuk harganya memang udah naik ya. Nanti tinggal entry sesuai kriteria teman-teman ya untuk price-nya ya. Sekelas ya untuk analisa saham EADS. Kalau ada pertanyaan silakan aja tulis di komentar. Kalau ada emiten yang mau dianalisa, silakan aja lah ditulis komentar juga. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.